Sebenarnya pergerakan BMU ini sebuah pergerakan tidak cuma mengandalkan materi, karena kita tahu persoalan kita di mana-mana, semua tempat, miskin dan kaya itu tetap selalu beriringan. Di negara yang maju pun banyak juga orang miskin, apalagi di negara yang miskin, dan juga ada orang kaya. Persoalannya adalah hal yang paling penting dalam sebuah kebersamaan ini adalah jangan terjadi krisis moral, krisis perilaku. Kita tahu bahwa sekarang bukan tidak ada uang pada orang yang punya uang, tetapi mereka tidak memiliki kepercayaan. Artinya mereka tidak percaya kepada siapa mau dititipkan harta itu. Yang tidak punya uang itu pun punya sikap dan perilaku yang tidak layak diterima oleh orang yang memberi. Saya ingat sekali seorang peneliti dari Pakistan, dulu sudah lama, di tahun 80-an. Beliau pergi ke semua negara-negara yang mayoritas Muslim, yaitu Profesor Ziauddin Sardar. Ingin melihat apa persoalan di dunia-dunia Muslim sebenarnya. Maka hasilnya mereka mendapati ada terjadi beberapa krisis di kalangan umat Islam. Pertama, krisis akidah. Artinya mereka hidup kehilangan prinsip, kehilangan jati diri. Yang kedua, krisis intelektualitas. Mereka minim di dalam pendidikan. Yang keempat, krisis akhlak. Yang kelima, krisis materi. Mereka tidak maju di dalam materi, di dalam ekonomi, tidak bersaing. Dalam krisis akidah itu kita melihat bahwa sekarang ada masalah krisis akhlak, yaitu rasa sosial. Ini BMU hari ini kalau donatur dalam membangun sebuah rumah, tidak lebih dari 400 orang donaturnya. Mungkin jumlahnya tidak sampai satu desa, masih lebih banyak masyarakat sebuah desa. Tapi di saat mereka punya perhatian, tumbuh perilaku sosialnya, punya kekuatan. Coba bayangkan kalau kita berhasil membangun perilaku sosial untuk masyarakat sebuah kecamatan, dalam jumlah sebuah kecamatan, walaupun tidak dalam satu kecamatan. Maka persoalan inilah yang menjadi masalah kita. Mungkin dari dinas sosial pemerintah itu menjadi kendala. Anggaran terbatas. Kenapa terbatas? Karena tidak cukup melayani masyarakat-masyarakat yang hilang perilaku sosialnya. Coba bayangkan, di saat ada masyarakat kalau mau kanduri maulud, dia minta maulid, minta suruh Pak Wali Kota atau dinas sosial untuk lakukan kenduri. Sebenarnya itu kenduri siapa? Kenduri Bapak Bupati atau kenduri dia sendiri cari pahala? Dia tidak mau infak lagi buat masjid, dia tidak mau lagi membantu saudaranya yang di situ menjadi nilai amal. Ujung-ujungnya seakan-akan ya, siapa DPR minta ke sana, siapa bupati minta ke sana, mungkin masuk surga juga, diwakilkan kepada DPR. Nanti di akhirat kami rakyat tidak masuk surga, sudah ada wakil masuk surga, sudah ada bupati wali kota masuk surga, karena masjid semua di sana, semua yang melakukan kegiatan sosial itu di sana. Ini ada masalah apa? Artinya ada kegagalan dakwah sosial. Akhirnya ibarat sebuah rumah tangga, pimpinan rumah tangga ini orang yang memanjakan rumah tangga, bukan orang yang menyejahterakan isi rumah tangga, memandirikan mereka,
membuat mereka hidup produktif. Sebenarnya Islam hadir untuk itu. Bukan memanjakan isi rumah tangga, tetapi membuat mereka itu mandiri dan berperilaku baik. Maka BMU lewat program rumah dan lainnya hanya sebuah instrumen bagaimana perilaku sosial itu harus bangkit kembali. Ini dakwah ini yang merupakan bagian dari sunnah Islam dan bagian dari syariat sebenarnya. Syariat itu bukan cuma di dinas syariat. Bagaimana syariat di dinas sosial, bagaimana syariat di dinas, di lembaga-lembaga, semuanya syariat yang integrated. Inilah hal sebenarnya yang telah dibangun oleh generasi masa lalu yang sekarang terlupakan. Maka ini kepada semua kita sebenarnya ini semua, siapa yang beriman, siapa yang yakin di depan ada neraka dan syurga, mari masuk di BMU, ikhlas karena Allah menjadi amal. Pertama, mengajak orang lain untuk berbuat baik, juga pahalanya sama dengan orang yang berbuat baik itu sendiri. Karena persoalannya, ada orang miskin, boleh jadi dia miskin harta, tapi dia tidak miskin suara. Dia bisa mengajak orang lain berbuat baik lewat suaranya, mengajak temannya. Maka hadis Rasulullah mengatakan sedekah itu tidak cuma materi, membantu orang jatuh sedekah, berbuat baik, memindahkan duri di jalan supaya jangan kecelakaan bagi orang lain, itu juga sedekah. Artinya semuanya bernilai pahala, bernilai amal. Maka inilah kekuatan sosial yang telah dibangun oleh generasi awal Islam lewat dakwah Islam yang menjadi sebuah peradaban. Itu yang kita lakukan. Terserah berhasil atau tidak, itu bukan urusan kita. Kita diperintahkan untuk menyampaikan. Innama antal balagh. Untuk Rasulullah saja, seorang yang sangat sempurna, seorang rasul, Allah mengatakan innama antal balagh. Kamu tugas menyampaikan. Masalah yang menunjuki wallahu yahdi may yasha. Allah menunjuki siapa yang beliau kehendaki. Maka pergerakan ini adalah pergerakan sosial, bagaimana perilaku sosial itu terbangun kembali lewat akidah. Kalau umat Islam dan seluruh agama sebenarnya punya prinsip sosial sendiri. Maka hari ini sudah azan. Intinya yang berharga di depan kita hari ini bukan fisik, tapi sebuah perilaku sosial, rasa belas kasihan yang terjadi di kalangan para donasi yang menghasilkan fisik ini. Itu yang lebih berharga. Ini dia akan runtuh, ini pada saatnya dia akan hancur, tetapi nilai amal kebaikan dia akan abadi untuk selama-lamanya di catatan malaikat dan menjadi amal besar di akhirat. Itu sebenarnya yang paling berharga. Walaupun harga itu 100 rupiah, 100 ribu, 1.500.000. Sebenarnya inilah Islam. Islam itu penuh sosial. Maka inilah yang telah mati di kalangan umat Islam. Maka sebenarnya ini menjadi tugas dinas sosial. Tidak cuma membagi-bagi materi, memanja-manjakan, dakwahkan, bangun perilaku sosial di masyarakat. Semua persoalan di bawah tupoksi dinas sosial akan terselesaikan. Selama masyarakat berperilaku konsumtif, tidak produktif, tidak punya rasa sosial, maka dinas sosial itu bagaikan sesuatu yang tidak akan bisa berbuat apa-apa. Karena berada di tengah masyarakat yang hilang perilaku sosial. Sebenarnya itulah Islam. Islam yang integrated. Islam tidak cuma persoalan di masjid, tapi dalam sikap dan perilaku menjadi nilai amal. Ibadah tidak cuma di masjid, di toko juga bisa beribadah. Apabila kita melakukan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah. Maka oleh karena itu, mari di Langsa khususnya pengurus BMU dan mari semua bantu orang-orang ini. Ini manusia-manusia lemah yang punya hati ingin bergerak, butuh bantuan.
Karena nggak mungkin hidup dengan kekuatan kita andalkan berapa orang di sini. Dan berjalan BMU pada hari ini yang terus-menerus tidak berhenti bukan karena saya sebenarnya. Dimulai orang-orang yang mengurus siang malam secara transparansi, terus-menerus menjaga sistem yang baik, pola kerja yang baik, yang jujur, tidak dicurigai. Cuma berapa orang ini, tapi alhamdulillah tidak pernah berhenti membangun. Kita tidak bisa membayangkan kalau kita semua yang ada di sini bisa bangkit selalu mengajak yang lain, membangun kekuatan itu. Dahsyat sekali. Cuma ini baru embrio, baru kecil, baru setahun. Kalau pertama waktu kita membangun rumah Nek Fatimah, terkendala bukan tidak ada uang di masyarakat, tapi cara berpikirnya yang salah. Dulu ada Nek Fatimah. Nek Fatimah itu orang udah tua, perempuan, punya cucu dua, punya cucu dua. Ibunya telah pergi karena krisis ekonomi. Suami dari anaknya juga, menantunya sudah lari. Sehingga anak kecil itu tinggal di nenek tua ini. Cuma orangnya, latar belakangnya tidak punya pendidikan. Hari-hari merokok, salat tidak. Akhirnya masyarakat apa melihat? Ini usah kita bantu, ini salat tidak, ke majelis tidak mau, merokok lagi. Itu apa kita bantu? Dia melihat Nek Fatimah itu, tidak melihat dua buah cucu yang kecil. Itu adalah manusia yang punya hati, yang punya rasa hati menderita. Dia tidak bisa mengungkapkan, masih kecil. Waktu besar kepedihannya akan dia ungkapkan nanti. Itu anak manusia. Maka saya ngomong, saya bilang, anggaplah Nek Fatimah itu babi, tapi babi itu memelihara anak manusia. Wajar kita bantu seekor babi yang berbuat baik terhadap anak manusia. Jangan melihat dia, lihatlah sisi-sisi positifnya. Banyak orang miskin, mungkin dia tidak punya perilaku yang menyenangkan, wajar. Dia gagal pendidikan karena latar belakang miskin, wajar berperilaku tidak baik. Jangan lihatlah perilaku tidak baik sehingga tidak bergerak hati untuk membantu. Ikhlaslah karena Allah, berpahala, bantu. Diperintah oleh Allah, lakukan itu kebaikan, lakukan. Karena yang berharga nilai amal, bukan fisik yang kita keluarkan dan bukan fisik yang terbangun. Begitulah kira-kira. Maka saya titip BMU pada Bapak di Kapolres, Pak Dandim, dari salam juga kepada Bapak Wali Kota, Kepala Dinas. Mari kita bangkitkan. Kekuatan potensi ini luar biasa. Kalau bersama kita bangkit, insya Allah masa depan generasi kita maju. Karena kalau mereka konsumtif sebanyak apapun, tidak akan terbantu. Menyo keuraceh, menyo perilakunya hanya konsumtif, bukan produktif, cuma tahu menghabiskan, tidak bisa berusaha, nya ada gunung reli. Maka perilaku sosial ini mulai dari produktif dan sosial, tidak dimanjakan tetapi dimandirikan, saling membantu antar sesama. Insya Allah anak cucu kita akan terlindungi oleh pergerakan ini.